Sebelum saya ke Pak Samuel, saya ke Bu Dr. Martina, apakah masih bergabung? Iya. Iya. Bu Dokter, saya tahu bahwa Anda dokter medis ya. Anda juga tentu bicara soal kesehatan dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin Anda belajar kesehatan jiwa. Saya ingin bertanya, dari dialog yang kemudian saya lakukan tadi, apa yang bisa Anda simpulkan di sini terkait Yosua? Ya, yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita ini, tadi kan sebenarnya ada yang bilang nih si Joshua ada mempunyai kepribadian ganda. Jadi kita harus tahu dulu nih kepribadian ganda itu seperti apa. Kepribadian ganda itu kan atau yang bisa disebut dengan gangguan identitas disosiatif itu biasa kan disebabkan umumnya pada traumatis yang terjadi di masa kanak-kanak yang terjadi berulang-ulang gitu kan Pak. Tapi yang setahu saya selama ini Joshua itu hidup dengan keluarga yang baik, keluarga yang sederhana, tidak mempunyai trauma yang bisa dikatakan yang aneh-aneh gitu Pak. Jadi saya rasa kalau ada pun yang membilang dia mempunyai kepribadian ganda, saya rasa itu sebuah skenario yang bisa kita bilang itu seperti dibuat-buat gitu Pak untuk membuat kasus ini semakin runyam atau semakin menyudutkan almarhum sendiri. Baik. Jadi saya rasa semua tidak masuk akal di mata Anda. Baik. Sebelum saya ke Pak Samuel, sekali lagi saya berikan kesempatan pada Bung Yonatan, silakan. Ya, dalam kesempatan ini kami ya tim kuasa hukum bersama dengan keluarga, selain kami menuntut keadilan ya, kami juga menuntut hak almarhum ya. Apapun itu, bagaimanapun itu, rekening itu atas nama almarhum, sehingga harus ditelusuri lebih lengkap, apakah ada uang almarhum di situ, bagaimana dengan handphone, barang-barang milik pribadi, laptop, dan segala macam. Dan kami juga ingin mengingatkan di sini, jika masih ada fitnah-fitnah yang disampaikan jika saksi-saksi berbohong di persidangan, maka kami dari tim kuasa hukum sudah bergegas dan bersiap untuk melaporkan secara resmi bahwasannya ada fitnah terhadap orang yang sudah mati. Anda punya buktinya bahwa itu adalah saksi palsu misalnya? Ya, nanti kita akan kumpulkan semua bukti-bukti tersebut dan kita juga bandingkan dengan bukti-bukti yang kita punya begitu dengan keadaan-keadaan yang memang sesuai fakta. Baik. Terakhir saya ke Pak Samuel. Saya berikan kesempatan terakhir ke Pak Samuel untuk memberikan informasi apa yang kemudian Anda ingin sampaikan kepada publik di seluruh Indonesia terkait dengan kasus ini, yang dalam beberapa pekan lagi kita mungkin akan mendengar putusan dari pengadilan alias vonis. Silakan Pak Samuel. Yang pertama soal berkepribadian ganda. Yang saya tahu anak saya ini masuk polisi kan ada tes psikologi. Dia mau ke Jakarta itu mau jadi ajudan kan ada tes psikologi. Dia mau jadi megang senjata itu kan ada tes psikologi. Tentu di tes psikologi dia ini kan nampak kepribadian ganda ataupun temperamen. Jadi kenapa dia lolos jadi polisi kalau memang dia berkepribadian ganda? Logika sederhana, betul. Temperamen. Logika sederhana aja, cara berpikir orang dusun aja. Jadi ini nampaknya yang perlu dites kepribadian ganda itu yang bilang itu sama Ferdi Sambo. Kenapa dia spontan membunuh anak saya? Berarti dia itu temperamen. Nah, kalau anak saya rasa sudah berapa kali di tes psikologi. Di tes psikologi yang saya tahu kan itu dites semua. Kepribadian, semua di sana dites. Mau ke Jakarta pun dia dites. Nah, jadi ini ngada-ngada mereka itu. Soal apa itu lagi? Soal rekening. Soal rekening almarhum yang rekening BNI, menurut kesaksian siapa tadi namanya orang BNI itu, kan itu dipindahkan atas perintahnya Putri, dipindahkan ke rekening RR. Dari dalam hal ini yang perlu kami pertanyakan, rekening almarhum yang 3 lagi BRI, BCA Mandiri kemana? Dan HP-nya, dan PIN-nya dari mana mereka tahu? Ini suatu perampasan. Memang kata Ferdi Sambo tadi di persidangan bahwa uang itu adalah uang dia. Apa memang begitu peraturan perbankan? Di rekening orang, seandainya saya sama Mas Aiman, saya kasih uang di nomor rekening Mas Aiman, saya ambil sendiri uang itu, apa boleh? Jadi ini perlu dipertanyakan, tapi dalam hal ini kami serahkanlah ke dalam persidangan, soalnya sekarang dalam proses persidangan. Baik. Terima kasih. Hal apa tadi?
Ya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Tentu keadilan yang kita tunggu nanti dalam beberapa pekan ke depan kita akan saksikan sama-sama. Sekarang masih pemeriksaan saksi, nanti ada tuntutan, lalu kemudian ada pembelaan, replik, duplik, dan sebagainya, baru kemudian masuk ke vonis. Tapi kita bicara soal keadilan, bukan soal pasal, keadilan bicara rasa nurani yang akan menuntunnya. Dan logika yang akan, maksud saya nurani yang akan menuntutnya, dan logika yang akan menuntunnya. Jadi nurani akan menuntutnya, logika akan menuntunnya. Terima kasih pada narasumber kita. Ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Ada Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung yang juga pakar hukum pidana. Kemudian ada Bung Yanuar, terima kasih. Pak Samuel, ayahanda dari almarhum Yosua, terima kasih telah bergabung sama kami. Semoga Ibu Rosti lekas pulih ya Pak. Tadi sempat bisa, tapi kemudian mungkin ada gangguan. Dr. Martina juga terima kasih. Bapak-bapak dan Ibu semua, selamat malam. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Ini adalah akhir dari The Prime Show, iNews TV bersama saya, Aiman Wicaksono. Sampai berjumpa pekan depan.